La yusamma ismuhu ala sakimin illa syafa'hu. Demi kegagahanku, demi kemuliaanku, tidaklah disebut namaku kepada orang sakit kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan orang sakit tersebut yang dibacakan namaku, yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wala yusamma ismuhu ala syai'in illa barakafi. Tidaklah disebut namaku, yakni lafaz bismillahirrahmanirrahim atau yang terkandung dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim terhadap sesuatu, maka insya Allah sesuatu atau urusan yang dibacakan oleh seorang hamba Allah terhadap sesuatu itu, maka diberkahkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala al-ulama, alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin dha syu'abatu tamamu hadhi buyutun min kitabil kusini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madaro syamsun fis samai wa anjumu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madaro syamsun fis samai wa anjumu. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, insya Allah mohon doa dari semuanya. Program Sawa channel Rahmatul Ummah akan membahas tentang kitab Qomi Ut-Tughyan Syu'ubul Iman. Mudah-mudahan doa dari semuanya saya bisa membahas secara garis besar walaupun dengan bahasa yang sangat sederhana, dan insya Allah perlu kita ketahui bahwa kitab Syu'ubul Iman ini yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Nama asli kitab ini adalah kitab Qomi Ut-Tughyan. Qomi Ut-Tughyan artinya pemusnah kesombongan, pemutus kesombongan, merundukkan kesombongan. Itulah arti daripada kitab Qomi Ut-Tughyan. Tapi kitab Qomi Ut-Tughyan ini lebih terkenal dengan isi bahasannya, yaitu Syu'ubul Iman. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, Qomi Ut-Tughyan dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Pengambilannya adalah dari kitab Kusini karangan Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kusini Al-Malibari, yang mana Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i ini dilahirkan pada hari Kamis pagi tanggal 12 bulan Sya'ban pada tahun 872 Hijrah. Mudah-mudahan kedua ulama ini yang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang cabang-cabang iman semakin bertambah terang di alam barzahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah
yang saya cintai dan Allah muliakan, sudah menjadi kebiasaan para ulama dalam mengawali kitab yang akan dibahas, apakah itu kitab fikih, tauhid, tafsir, tajwid, ilmu nahu dan ilmu sorof, ilmu bade dan ilmu bayan, semuanya diawali dengan membacakan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Mengapa ulama sebelum membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, terutama dalam kitab ini akan membahas ilmu tentang cabang-cabang iman, diawali lafaz bismillahirrahmanirrahim? Ini disabdakan oleh salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abdaru. Segala urusan yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka urusan tersebut dikurangi keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ketika kita akan melaksanakan kebaikan, awali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kita akan makan baca bismillah, akan tidur pun baca bismillah, agar kita diberkahkan dalam tidur kita dan dalam makan kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada salah satu sabda Rasulullah SAW yang lain, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadzub rasus. Tidaklah ada seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim melainkan hancurlah, binasalah setan seperti binasanya timah di atas api. Insya Allah ketika kita berkehendak menghancurkan setan, maka ucapkanlah lafaz bismillahirrahmanirrahim yang berjumlah 19 huruf. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim mengandung 3 asmaul husna. Yang pertama, asmaul husna adalah nama Allah yang terbaik adalah lafaz Allah. Kedua, lafaz ar-Rahman. Yang ketiga adalah lafaz ar-Rahim. Juga lafaz bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama dari susunan Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan ayat yang terakhir daripada susunan kitab suci Al-Quran adalah dalam surat An-Nas, minal jinnati wanas. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kalau kita perhatikan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan, memposisikan lafaz bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama dari susunan kitab suci Al-Quran? Karena lafaz bismillahirrahmanirrahim mengajarkan tentang ketauhidan. Apa yang terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim tentang ajaran ketauhidan? Kita perhatikan, lafaz bismillahirrahmanirrahim mengandung tentang pujian, yaitu Allah bersifat ar-Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada sabda Imam Atha bin Jabir bin Abdillah yang menerangkan tentang keistimewaan atau kedahsyatan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bismillahirrahmanirrahim kepada Nabi Adam dan kepada rasul-rasulnya yang lain. Apa kejadian yang sangat dahsyat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan lafaz bismillahirrahmanirrahim? Versi Imam Atha yang pertama, harabal ghaim ilal masyriq, menghindarnya atau kaburnya atau berjalannya mega yang berada di arah barat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka mega ini pergi ke arah timur. Itu hebat-hebatnya lafaz bismillahirrahmanirrahim ketika diturunkan. Lalu kejadian yang kedua, wasakanatir riyah, ketika angin bertiup, Allah Subhanahu wa taala menurunkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, langsung angin tersebut terdiam. Yang ketiga, wahajal bahru, ketika laut sedang pasang, bahkan ombaknya
yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, mendadak air laut tersebut tidak ada ombaknya. Itulah hebat-hebatnya lafaz bismillahirrahmanirrahim yang berjumlah 19 huruf. Juga kedahsyatan lafaz bismillahirrahmanirrahim yang keempat, wa asghatil bahaimu biadzaniha. Hewan-hewan pun dengan khusyuknya mendengarkan dengan telinga-telinganya akan kedahsyatan turunnya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Juga yang kelima, kedahsyatan daripada lafaz bismillahirrahmanirrahim ketika diturunkan oleh Allah, warujimatis syayatin minas sama. Setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berdaya. Juga setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan lafaz bismillahirrahmanirrahim kepada Rasul utusannya, maka Allah bersumpah atas keagungannya. Wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi. Maka Allah bersumpah antara lain, la yusamma ismuhu ala sakimin illa syafa'hu. Demi kegagahanku, demi kemuliaanku, tidaklah disebut namaku kepada orang sakit kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan orang sakit tersebut yang dibacakan namaku, yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wala yusamma ismuhu ala syai'in illa barakafi. Tidaklah disebut namaku, yakni lafaz bismillahirrahmanirrahim atau yang terkandung dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim terhadap sesuatu, maka insya Allah sesuatu atau urusan yang dibacakan oleh seorang hamba Allah terhadap sesuatu itu, maka diberkahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, insya Allah selamat dipertemukan kembali di bahasan channel Rahmatul Ummah yang lain. Mudah-mudahan muqaddimah bahasan kitab Qomi Ut-Tughyan yang akan menerangkan tentang 77 cabang iman besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.